Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Bumantara dengan NRP 501725 1039 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram tekanan suhu, PT diagram, lalu fasies metamorfisme dan hubungannya dengan tatanan tektonik. Batuan metamorf terbentuk akibat perubahan kondisi tekanan dan temperatur yang menyebabkan mineral-mineral dalam batuan menjadi tidak stabil dan kemudian membentuk mineral baru yang lebih stabil pada kondisi tertentu. Untuk memahami kondisi pembentukannya, para ahli geologi menggunakan diagram tekanan temperatur atau diagram PT, yaitu diagram yang menunjukkan hubungan antara tekanan dan temperatur yang menghasilkan fasies metamorf tertentu. Pada diagram ini, sumbu horizontal menunjukkan temperatur yang meningkat ke arah kanan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan tekanan yang meningkat ke arah bawah atau kedalaman yang semakin besar. Apa itu fasies metamorfisme? Fasies metamorfisme adalah sekumpulan mineral yang terbentuk dan stabil pada rentang tekanan dan temperatur tertentu. Dengan demikian, dengan mengetahui mineral penyusun suatu batuan metamorf, kita dapat memperkirakan kondisi tekanan dan temperatur saat batuan tersebut terbentuk. Pada diagram yang diberikan terdapat 6 fasies utama, yaitu zeolite fasies, greenschist fasies, blueschist fasies, amphibolite fasies, granulite fasies, ekologite fasies, dan itu. Lalu untuk yang pertama, zeolite fasies terbentuk pada kondisi metamorfisme paling rendah. Karakteristiknya adalah temperaturnya rendah sekitar 50 hingga 200 derajat Celcius, tekanan rendah hingga sedang. Mineral khasnya adalah zeolit, klorit, mineral hidrat dan mineral hidrat lainnya. Fasies ini biasanya berkembang pada sedimen yang baru mengalami penguburan atau pada bagian dangkal kerak bumi. Lalu yang kedua adalah greenschist fasies. Jika temperatur dan tekanan meningkat, batuan akan memasuki fasies greenschist. Kondisinya adalah temperaturnya sekitar 300 sampai 500 derajat Celcius, lalu tekanannya rendah hingga menengah. Lalu untuk mineral khasnya sendiri adalah klorit, actinolit, epidot, dan albit. Warna kehijauan yang dihasilkan mineral-mineral tersebut menjadi asal nama greenschist. Fasies ini merupakan fasies yang sangat umum dijumpai pada metamorfisme regional. Lalu yang ketiga ada amphibolite fasies. Pada kondisi temperatur dan tekanan yang lebih tinggi lagi terbentuk fasies amphibolite. Kondisinya temperaturnya sekitar 500 hingga 700 derajat Celcius, lalu tekanannya menengah hingga tinggi. Lalu untuk mineral khasnya adalah hornblende, plagioclase, dan juga garnet. Fasies ini menunjukkan metamorfisme derajat menengah hingga tinggi yang umumnya berkembang pada zona pembentukan pegunungan. Lalu yang keempat ada granulate fasies. Jika temperatur terus meningkat hingga sangat tinggi, terbentuk fasies granulate. Karakteristiknya yaitu temperaturnya sekitar 700 hingga 900 derajat Celcius, tekanannya menengah hingga tinggi. Lalu mineral khasnya adalah pyroxene, feldspar, dan juga garnet. Pada kondisi ini, mineral hidrat mulai menghilang karena temperatur yang sangat tinggi. Granulate menunjukkan metamorfisme tingkat tinggi pada kerak bagian bawah. Lalu untuk yang kelima adalah blueschist fasies. Merupakan fasies yang sangat penting karena menjadi indikator zona subduksi. Kondisinya yaitu tekanannya sangat tinggi, temperaturnya relatif rendah. Mineral khasnya adalah glaucophan dan juga lawsonite. Kombinasi tekanan tinggi dan temperatur rendah hanya dapat terbentuk ketika kerak samudra menujam dengan cepat ke dalam mantel sebelum sempat mengalami pemanasan yang signifikan. Ekologite fasies terbentuk pada kondisi tekanan yang sangat tinggi. Karakteristiknya adalah tekanan yang sangat tinggi, temperaturnya sedang hingga tinggi. Untuk mineral khasnya adalah garnet dan juga omphacite.
Fasies ini menunjukkan batuan yang telah tersubduksi hingga kedalaman puluhan kilometer di kedalaman bumi. Lalu jalur gradien metamorfisme pada diagram P dan T. Pada diagram kedua terdapat 3 jalur metamorfisme utama yang ditunjukkan oleh garis A, B, dan C. Ketika jalur ini menggambarkan bagaimana batuan mengalami perubahan tekanan dan temperatur selama proses tektonik. Untuk jalur A yaitu low pressure sampai high temperature, low pressure high temperature metamorphism. Jalur A menunjukkan kondisi tekanan rendah tetapi temperaturnya tinggi. Jalur ini melewati zeolith, hornfels, dan granulit. Gradien ini disebut gradien metamorfik suhu tinggi. Kondisi tersebut umumnya ditemukan pada daerah intrusi magma, busur vulkanik, dan juga metamorfisme kontak. Pada gambar tektonik, kondisi ini berada di dekat tubuh magma atau daerah vulkanik aktif. Agen metamorfisme dominannya adalah panas. Lalu untuk yang jalur B adalah high pressure dan juga high temperature metamorphism. Jalur B menunjukkan peningkatan tekanan dan temperatur secara bersamaan. Urutan fasiesnya adalah zeolith, greenschist, amphibolith, granulit, atau eklogit. Gradien ini merupakan gradien metamorfisme regional yang khas pada proses pembentukan pegunungan. Lingkungan tektoniknya adalah zona tumbukan benua, sabuk orogenik, dan juga daerah penebalan kerak. Contohnya pada pegunungan Himalaya dan Alpen. Agen metamorfisme dominannya adalah kombinasi tekanan dan juga panas. Lalu untuk jalur yang C yaitu high pressure dan low temperature metamorphism. Jalur C ini menunjukkan kondisi tekanan sangat tinggi tetapi temperaturnya relatif rendah. Urutan fasiesnya adalah zeolith, blueskist, eklogit. Gradien ini khas untuk zona subduksi. Pada gambar tektonik terlihat bahwa jalur ini berada pada lempeng samudra yang menujam ke bawah lempeng lain. Karena lempeng samudra relatif dingin saat memasuki mantel, tekanannya meningkat sangat cepat sementara temperaturnya meningkat lebih lambat. Akibatnya terbentuknya fasies blueskist dan eklogit. Agen dominannya adalah tekanan yang sangat tinggi. Lalu hubungan fasies dengan tatanan tektonik. Jika dikaitkan dengan gambar lingkungan tektonik, metamorfisme dasar laut atau sea floor metamorphism terjadi di pegunungan tengah samudra atau MOR, mid ocean ridge. Fasies yang umum terjadi yaitu zeolith dan juga greenschist, dipengaruhi oleh sirkulasi fluida hidrotermal. Lalu metamorfisme kontak terjadi di sekitar intrusi magma. Fasies dominannya adalah hornfels. Kondisinya tekanannya rendah dan temperaturnya tinggi. Lalu ada metamorfisme regional organik terjadi pada zona pembentukan pegunungan. Fasies yang dominan adalah greenschist, amphibolith, dan juga granulit, dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur yang tinggi. Lalu ada zona subduksi terjadi pada batas konvergen. Fasies dominannya adalah blueskist dan eklogit, menunjukkan tekanan sangat tinggi dan temperatur yang relatif rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram P dan T menunjukkan bahwa setiap fasies metamorf terbentuk pada rentang tekanan dan temperatur tertentu. Fasies zeolith terbentuk pada kondisi metamorfisme rendah, greenschist dan amphibolith pada metamorfisme regional, lalu ada granulit pada temperatur yang sangat tinggi, sedangkan blueskist dan eklogit terbentuk pada tekanan tinggi. Jalur gradien metamorfisme berkaitan langsung dengan lingkungan tektonik bumi. Jalur tekanan rendah, temperatur tinggi berhubungan dengan metamorfisme kontak dan aktivitas magmatik. Jalur tekanan tinggi, temperatur tinggi berhubungan dengan pembentukan pegunungan atau orogenesa. Sedangkan untuk jalur tekanan tinggi, temperatur rendah memiliki ciri khas zona subduksi. Dengan demikian, fasies metamorfisme dapat digunakan untuk merekonstruksi kondisi geologi dan lingkungan tektonik tempat suatu batuan metamorf terbentuk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.